Wes Sar, kau lagi apa? Ikut aku main futsal lah, yuk. Hah? Futsal? Nggak aku sih, Nek. Bagus dramanya. Kau tonton lah, coba bagus. Ayo, dia dibenci aku. Nanti ya lah futsal tuh. Dak budak ini nonton drakor nangis-nangis pula. Macam mana cerita? Ngapa? Nonton drama Koreanya bagus, Bang. Ya Allah. Nanti ya futsal tuh nanti lah. Lebay kau Sar. Dah lah, aku main futsal lo. Dah ya. Assalamualaikum. Salam, pergilah ke sana. Ini bagus kan, ya Allah. Kok udah jahat sih dok sini. Aku udah selesai, capek-capek, berkeringat. Kau malah nangis. Astagfirullah. Kau nonton film apa? Jadi tuh, ini tuh drama judulnya Reply 88 tentang keluarga. Jadi gimana keluarga menyelesaikan masalah mereka. Sumpah itu bagus, kok tonton lah. Aku nangis gini ya di Bombay gara-gara drama inilah, sumpah aku harus nonton. Oh itu drakor yang kau tonton sampai nangis-nangis. Oke lah, aku ganti baju. Abis ini kau cerita tentang drakor kau ya. Macam mana jalan cerita dia sampai buat kau nangis. Dah, aku ganti baju lo. Tesar Safarullah. Betul lah tuh, Tesar Safarullah. Betul. Apa kau nangis-nangis tadi nonton drama Korea? Aku ajak main futsal, tak mau. Sedih Fandri. Sedih ya? Sedih, dan memang drama itu emang sedih. Bikin kita nangis karena masalah keluarga tadi yang ditimbulkan tuh complicated gitu. Complicated Jadi sekali. aku nangis. Nizar, aku bingung nih Sar. Kenapa nih ya? Aku rata-rata punya teman, punya sahabat. Orang yang suka nonton drama Korea itu kan rata-rata cewek nih. Nah kita nih kan sebagai laki-laki lah ya gitu kan, aku suka nonton drama Korea. Karena hobi sih ya. Karena juga tadi itu relate pertama. Dan juga tidak ada salah gitu sebagai cowok kau nonton drama Korea yang memang kalau misalnya kau suka action ya betul action, tapi coba kan sekali yang relate sama hidup kau. Oke. Pernah ada kan biasa kan saking kita suka nonton drama Korea nih sampai enggak bersosialisasi, sampai enggak ikut nongkrong sama teman, itu pernah enggak ente? Oh, alhamdulillah sih karena saya kan ekstrovert nih, jadi memang ya kalau nonton kalau bergaul bersosialisasi gitu. Sosialisasi. Jadi enggak ada yang kata orang seharian kayak di rumah yang nonton, enggak. Kalau udah jalan-jalan yuk jalan gitu. Berarti enggak terlalu dini lah ya, enggak terlalu maksudnya enggak terlalu nonton terus sampai harus selesai gitu dari season 1 sampai season 50. Oh, enggak mampu. Jadi emang ada schedule misalnya hari ini mau sampai kali episode dulu. Nah, baru gitu. Nah, sebenarnya Zar, yang belum aku ketahui nih. Seberapa sensasi sih kita nonton drama Korea sampai benar-benar kita bisa menghayati nangis atau kita ikut terjun ke dalam suasana filmnya gitu loh. Oke, ya sebenarnya tuh gini Fandri. Kalau dibilang kita gimana kita bisa masuk dalam cerita tuh, cobalah kita kita flashback ke belakang gitu. Pernah nggak sih kita merasakan apa yang mereka rasakan? Tapi kadang-kadang kan cowok ini menyimpan perasaan mereka tuh kayak yang susah untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Kadang-kadang mereka nonton pun udahlah gitu ya Pak. Mulai sejak kapan kau suka sama Korea nih? Korea baik itu drama Korea atau K-pop dan sebagainya. Kalau mulai suka drama Korea itu tahun 2014. Cuman suka K-pop itu dari lagu-lagunya itu tahun 2013 Mandri. Tahun 2013 sudah suka. Jadi waktu itu di posisi lagi di pesantren tuh. Di pesantren kan? Bayangkan nonton Korea yang buka-buka kok bisa gitu kan. Pada saat itu hari Jumat tuh kami bebas mau nonton apa. Jadi terputarlah lagu karena tuh lagu SNSD. Itu di kamar, di HP, pakai HP atau di TV atau gimana? Itu pakai TV karena kita santri nggak boleh pegang HP kan. Jadi kebetulan pas mau sholat Jumat kok lewat nih kan cantik itu kan dengan pakaian segitu kok bisa gitu kan, tapi emang rezeki kata orang bilang. Jadi terlihat gitu kan kok enak lagunya gitu kan. Nah jadi dari habis lulus dari SMA dari pondok tuh
move ke kuliah kan, kita kuliah, nah dari situlah kita mulai suka ketemu juga sama teman-teman yang ngomong tentang Korea. Tentang Korea, circle-nya juga pas gitu kan. Sekali. Tadi kita udah ngomong tentang drama Korea nih, cowok suka drama Korea kan. Nah, menurut ente nih, cowok itu harus kayak gimana sih dari pandangan Tesar Safrullah? Oke. Menurut aku ya Fandri ya, cowok terus kayak gimana ya? Do what you love. Lakukan apa yang kau suka gitu. Kalau kau sukanya futsal ya kau main futsal. Kalau kau sukanya nonton drama Korea kau nonton. Jadi tidak ada istilah kita ngejudge orang buat kau cowok nih, kau nggak usah nonton Korea, nggak boleh. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Kayak aku tadi kan, ngapain Sar nonton Korea, drama Korea gitu. Nggak boleh tuh Andre. Nggak boleh. Gitu kan. Bahaya tuh. Tadi aku diserang dengan nanti orang Korea kan. Suka lah, ini kan apa namanya? Aku suka drama Korea, aku nggak suka main futsal, ngapain gitu kan? What you love. Cintai apa yang kau suka tuh kau lakukan gitu. Kalau kau sukanya main futsal ya kau main futsal, tanpa kau ngejudge orang yang tidak mau Korea, karena tidak salah gitu loh. Tidak salah ya. Tidak salah gitu. Karena kau mau apapun hobi kau gitu, sama itu positif, why not gitu. Iya enggak sih? Betul kan? Saudara-saudara betul kan? Betul tuh. Karena kadang-kadang kita saking lupa ini, cowok lah sama ya. Contohnya ketika ente main futsal, ente jatuh nih, ente luka itu kan parah sebenarnya ente lukanya. Cuma ente tahan, ente sama teman ente, enggak apa bro, tenang ya bro. Sampai rumah ente balik, ente nangis juga sakit nih. Tapi ente tidak bisa mengekspresikan tadi. Nah itu salahnya Fandri. Salahnya di situ iya. Karena stigma masyarakat kita nih, nengok cowok tuh aku harus kuat gitu nangis. Kan, nggak boleh nangis, harus jadi pemimpin. Kau tanggung jawab, kau harus melakukan apa yang harus kau lakukan, harus strong gitu kan. Tapi enggak gitu, karena enggak semua cowok harus seperti itu. Kita diciptakan Tuhan tuh masing-masing nih Mandi karakter. Betul. Iya enggak sih? Beda-beda kan, karakter beda-beda kan. Jadi bagaimana cara kita buat inilah menjadikan hobi itu sebagai sesuatu yang positif buat kita. Kalau nonton Korea itu bisa buat kita bahagia, kenapa tidak? Kenapa enggak gitu kan? Permasalahan yang pernah kau alamin lah kan selama masa hidup. Jadi kau kan tadi kan udah ngomong nih masalah ya cowok itu kan enggak harus main futsal gitu kan, harus jadi pemimpin ataupun harus apa. Do what you love lah kan? Do what you love. Kalau misalnya kita berolahraga ya berolahraga untuk kesehatan gitu kan, untuk kesehatan. Nah, menurut itu gimana tuh? Jadi ini Fandri ini memang pengalaman lah ya, pengalaman waktu katakan waktu SD gitu kan. Jadi pernah waktu kelas kelas 45 atau 4 antara 5 itu pernah dikuncikan sama budak-budak cowok gitu kan, emang yang kata orang kepala pukul lah di kelas 2 kan. Kepala pukul waktu SD. Waktu itu pas istirahat lagi di kantin nih gitu kan. Panggil, "Woi, Sar nih lo, WC." Ada apa di WC ini kan? Dia ada apa di WC? Pergilah. Pergi. Dikuncikan mereka. Dikuncikan tuh Andri. Jadi aku nangis itu kan sama 2 menit sampai masa-masa suram gitu kan. Ketok-ketok nggak ada yang mau buka. Akhirnya ada satu orang guru kesal, guru agama, buka langsung nanya, "Kau ngapa?" katanya. Dikuncikan, bilang dikuncikan karena itu emang sedang nggak kan, maksudnya aku langsung refleks, aku dikuncikan Bu gitu. Langsung semua tuh dimarahkan lah setelah. Cerita lagi ya. Cerita lagi. Cerita lah banyak Sar. Ini apa cerita yang? Tak apa. Bisa kita sampai 40 menit, 1 jam udah ini masalah. Oke, siap bro. Jangan lupa di subscribe. Jadi waktu kecil tuh memang lingkungan aku tuh kan di cewek semua. Lingkungan cewek, oke. Mau tetangga, mau kawan itu cewek semua. Cewek semua ya. Sehingga ibu tadi ini nggak tahu anaknya ini kok bisa kayak yang agak sedikit, bukan aneh sih, ini kayak yang salah sebenarnya lingkungannya gitu kan. Sehingga waktu itu aku punya koleksi boneka Barbie itu 30-an lebih. 30 lebih itu bayangkan. Nah, Barbie dan ibu aku juga mendukung dengan sering bikinkan baju-bajunya. Baju-bajunya. Aku masih ingat tuh. Jadi itu dibakar pada aku waktu kelas 5 SD. Kelas 5 SD dibakar. Karena ngerasa udah waktunya kok nggak main lagi. Gitu. Jadi ya memang lingkungan itu berpengaruh lah ya dengan kondisi aku waktu itu. Akhirnya diputuskan buat mundur. Pesantren dengan harapan seorang Tesar yang tadi ini yang agak feminim nih
tumbuh jadi seorang yang maskulin gitu kan. Oke, itu harapan dari harapan orang tua, ibu kan? tadi kan, bapak kan. Jadi pas di pondok itu seminggunya nangis nih Fadri, Seminggu nangis kan, galau oh kan. galau ya jauh sama orang tua gitu kan. Mak lah kan, ada tahan gini-gini. Berlalu seminggu itu, di minggu kedua tuh mulai beradaptasi dengan lingkungan cowok. Contohnya nih Andre, kita ngangkat air dari sumur tuh. Air dari sumur, pakai Aku trol belajar ya. nyangkol waktu itu. Belajar nyangkul juga di sana. Belajar pokok angkat air dari asrama ke rumah ustadz waktu itu. Nah itu belajar. Itu belajar gitu. Tapi dalam hati itu nggak ikhlas gitu, karena bukan ini yang aku mau kan. Tapi nggak apa-apa, tapi ini belajar loh. Belajar, Jadi iya laki gitu kan. Jadi laki-laki. Maskulin. Kamu sempat ngomong kalau selama di pesantren belajar ini apa taekwondo? Oh iya. Belajar apa silat ya? Karate. Belajar karate. Nah, itu gimana tuh? Jadi SMA kan kelas 2 kelas 3 SMP ini pulang Pontianak kan, balik Pontianak kan, karena nggak tahan. Jadi ibu memutuskan kelas SMA-nya move ya ke Singkawang lagi, ke sekolah itu lagi, pesantren itu lagi. Pesantren rupanya udah didaftarkan karate. Oh, didaftarkan karate. Nah, karate pada saat itu ya udah, mungkin ya ibu nih baik, ikutlah karate. Karate itu. Semangat lagi ke semangat karate. nih. Ke karate. Push up, pokoknya push up tuh di batu sampai ini hancur gitu kan. Sampai hancur ya sini. Hancur nih. Pokoknya berdarah nih. Bisa ente push up? Oh, bisa ya, coy. Coy dulu ya. Ini mau maskulin nih. Ya. Betul. Ini habis darah-darah gitu. Setahun setengah aku mendalami karate, aku ndak naik sabuk. Tidak naik sabuk. Ya, yang teman-teman yang naik sabuk. Naik semua. Sabuk apa sih? Situ kekecewaan aku, sabuk. Tergantung levelnya. Kalau aku tuh sabuk putih mau sabuk kuning. Tapi aku ndak ada sabuk kuning. Dari sabuk kuning kan berarti di titik paling semangat ya tidak teman-teman yang sabuk ya tidak. Iya, itu jadi kekecewaan sampai sekarang Andre. Sampai sekarang kecewa. Ngapa kecewa? Karena ketika orang ujian aku paling belakang. Paling belakang. Dan sampai itu pun nggak pernah ujian. Tidak pernah ujian ujian karate. Tidak pernah. Jadi ketika aku ngelihat orang karate di luar, aku pasti maki. Karena aku sakit hati, karena aku nggak bisa naik sabuk gitu loh. Padahal aku udah setahun lebih nih kan ikut. Titik klimaksnya aku jenuh, itu tadi aku bolos. Itulah kadang kan orang kan nggak lihat nggak lihat sebenarnya semangat kita buat berlatih ataupun apa. Karena kompetensi lomba itu kan jadi acuan kita nih. Benar. Bisa dilihat orang. Salah satunya mungkin kayak gitu kan. Aku mau nunjukkan nih skill yang udah pelajarin gitu kan depan orang-orang atau depan teman-teman kan, itu pun udah dikasih kesempatan. Nggak dikasih. Kalau aku sih marah lah. Itu mau marah karena aku orangnya kalem ya, jadi ya udahlah kati kau lah pe. Sar. Berarti karate sampai sekarang kecewa nih. Kecewa berat pasti. Lalu ente lulus dari pesantren. Pesantren lalu kemudian ente kuliah. Udah dewasa nih kan, umur juga bertambah gitu kan. Menurut ente nih, kedewasaan itu seperti apa sih? Jadi kan dengan berbagai macam pengalaman yang udah ente lakuin nih, oh ternyata aku nggak bisa nih di jalur ini nih gitu kan, ke arah misalnya ke arah maskulin kayak gitu kan, nggak bisa nih. Maco udah coba kan, udah nyangkul juga udah pernah gitu kan, contohnya. Kemudian ngambil air dari sumur juga pernah, belajar karate juga udah pernah. Udah semua dilakukan. Iya kan? Oh ternyata sesuatu yang dipaksakan nggak baik gitu kan. Di sini kita sangat mendukung, maksudnya kita di sini ketika kau terlahir dengan maskulin ataupun kau dengan maksudnya ya, kau cowok gitu kan, ya kau bersyukur gitu. Semua orang pasti mau itu, cuman Tuhan menciptakan orang itu beda-beda kan. Betul. Gitu. Balik lagi ke tadi gitu kan. Kalau memang kau suka nonton Korea, kenapa tidak gitu. Asalkan positif. Misalnya di dalam kelas nih kan, ataupun di gang lah, di gang kau kan, misalnya kau ditunjuk jadi ketua RT nih, kau mau Enggak mau. Kau pernah mau jadi ketua RT? Karena aku udah suka. Berarti kau suka itu di mana nih sebenarnya? Aku suka apa yang aku suka. Contohnya apa yang kau suka? Oke, contohnya gimana? Contohnya nih, kalau yang ke arah yang positif gitu kan, misalnya
Aku nih orangnya suka dengarkan orang curhat, Fandri. Suka dengarkan orang curhat. Aku suka gitu kan. Mungkin itu dianggap orang, itu positif ke itu. Tapi itu positif. Karena apa? Kadang-kadang orang tuh perlu kita buat jadi tempat curhatan. Oke, betul. Kita mendengar, itu yang paling penting. Meskipun kita tidak banyak ngasih solusi, tapi dengan cukup mendengar, kita pasti dia merasa nyaman gitu loh. Terus aku tuh suka dengan anak-anak. Kan kebetulan aku lulusan pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Pernah juga ngajar di salah satu institusi pendidikan dan paham, maksudnya mengerti gimana sih anak tumbuh gitu loh. Gitu sih. Berarti nih kalau di lingkungan di di rumah ataupun di ruang lingkup di rumah lah kan, ada nggak yang bilang Cesar lu laki-laki gitu kan, apa suka nonton drama Korea atau apa kerjaannya kayak gini pernah dapat pengalaman kayak gitu? Pernah sih, keluarga tuh namanya, sepupu datang ke rumah, kau nih asik Korea ya, ada udah kayak gitu sering. Kamu tak ngumpul sama kawan kau gitu kan? Kau nih asik dekat di kamar ya, pergilah berjalan, entah ngopi kan, ngopi gitu kan. Aku ngopi, Fandri. Ngopi juga? Ngopi, kami kemana ngopi gitu kan. Nah, cuman ya nggak sesering itulah gitu kan. Ngomongin panjang lebar nih, ada nih pesan-pesan buat subscriber aku. Oke. Yang di rumah, yang lagi nonton gitu kan. Yang seorang laki-laki ataupun yang seorang perempuan, apa yang harus dilakukan dengan kondisi yang seperti ini? Oke, gitu ya. Jadi untuk kawan-kawan semua nih, ya cowok-cowok terutama ya, bro sih. Ketika kita ngerasa di bawah, ketika kita ada punya sandaran buat ngomong sama orang, cerita, please ekspresikan diri kita. Curhat ya, nggak usah malu-malu. Kalau kita ngumpul orang kopi, ngerokok, nge-vape, nggak masalah. Asalkan tadi ngomong-ngomong ya, kalau ada masalah apa ngomong. Jangan dipendam bro, tidak baik. Itu pertama. Yang kedua, jangan jadi juri untuk hidup orang lain. Nggak boleh ngejudge apa yang orang suka gitu. Ketika kawan kita suka main bola, main basket, ya kan, nggak masalah. Ataupun kawan kita tadi nih, dia suka foto-foto. Nah, nggak masalah. Mungkin itu yang disuka dan itu yang buat dia bahagia. Why not? Do what you love, bro.